Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para habaib, para kiai dan semua jajaran takmir Masjid Besar Baitur Rahman dan hadirin hadirat para pecinta majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam yang mulia ini, dari banyaknya manusia yang tinggal di kota tercinta kita Banyuwangi ini, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan malam yang mulia ini, untuk beriktikaf di masjid yang mulia ini, hadir di dalam acara yang mulia ini. Semoga duduknya kita di majelis ini kelak akan menjadi saksi yang baik kepada kita ketika kita menghadap kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kepada imam dunia akhirat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan seorang daripada kita tergantung dengan seberapa kuat pengikutannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia hebat di dalam pengikutannya kepada Rasul, maka semakin mulia pula dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah ini adalah poros. Kebaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah walaupun tidak cocok dengan kita, dan kejelekan adalah yang dilarang oleh Rasulullah walaupun itu baik menurut kita. Karena baik ataupun tidak, itu porosnya adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang dalam acara sholat hajat. Alhamdulillah, ini saya pertama kali ini duduk di tempat ini. Karena biasanya saya ini malam Jumat ada di pondok. Dari zaman orang tua saya tidak pernah ninggal pondok. Saya bukan tidak ada majelis, karena sekarang macet total, jadi saya liburkan majelis itu, langsung dipanggil sama Habib Uwais ini malam ini untuk hadir di tempat ini. Tapi ala kulli hal ya, semoga berkah manfaat semuanya ya. Al-Imam Mutawalli As-Sa'rani, beliau pernah dawuh seperti ini: man taraka amrahu lillah a'tahu Allahu fawqa ma yatamanna. Siapa orang yang memasrahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau Allah memberikan yang terbaik untuk urusan dunia dan akhiratnya. Kenapa kok menyerahkan kepada Allah? Karena dia lebih memilih sibuk dengan kewajibannya daripada harus menuntut haknya. Dia sibuk untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, urusannya dia pasrahkan kepada Allah. Hamba yang seperti ini, kata beliau, a'tahullahu fawqa ma yatamanna, akan diberikan lebih daripada apa yang dia minta atau yang dia harapkan. Beliau berkata bukan tanpa dalil, karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man sagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu ya fauqa ma u'tisail afdala ma u'tisailin. Siapa orang yang sibuk untuk mengingatku daripada dia harus banyak meminta kepadaku, maksudnya sibuknya untuk ingat sama Allah, sibuknya dalam berzikir, sibuknya dalam sholat, sibuknya di dalam membaca Al-Quran,
sibuknya dalam hal-hal yang baik, ya, sampai dia lupa untuk meminta kepada Allah. Karena dia sibuk menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya Allah? Saya akan memberikan kepadanya yang paling afdol dari apa yang diminta orang yang meminta kepada saya. Paham ya? Jadi kita ini punya kewajiban dan kita juga punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menjalankan tugas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya hak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cuma minta nuntut haknya kalau masih belum menjalankan kewajibannya. Yang bagus sholatnya, insya Allah pemberiannya lebih bagus. Yang bagus dzikirnya, insya Allah pemberiannya juga lebih bagus. Dan bagus itu bukan hanya berupa nominal uang atau kekayaan, tidak. Allah yang lebih tahu mana yang paling baik dan lebih maslahat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda ketika hadir di salah satu jenazah daripada sahabatnya. Dan beliau dawuh, inna sa'idun la sa'idun azali wa inna saki la sakiyun azali. Orang yang beruntung ini, yang bahagia di dunia sampai di akhirat, itu sifatnya azali. Azali itu sudah ditulis sebelum Allah menciptakan kita. Namun sebaliknya, wa inna saki, dan orang yang celaka yang akan masuk neraka, itu juga sifatnya azali. Azali itu juga maknanya adalah sudah tertulis sebelum Allah menciptakan kita. Kalau kita dengarkan dawuh ini pasti bingung loh, kalau sudah ditulis terus buat apa semua ini? Sahabat juga bingung dulu. Nah terus buat apa kita ngoyo-ngoyo lagi kalau sudah ternyata tulisannya masuk ke nerakanya Allah? Terus buat apa ngoyo kalau sudah memang saya ini penduduknya surganya Allah Subhanahu wa taala? Sahabat berkata, idzan nattaqil ya Rasulullah. Kalau gitu kita pasrah dengan tulisan kita wahai Kanjeng Nabi, kalau sudah memang ditulis. Lalu disabdakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bal i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Jangan pasrah sama tulisan, berbuatlah kata Rasulullah. Karena semua akan dimudahkan tergantung dengan tulisannya. Orang yang sudah dituliskan menjadi penduduk surga, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat hal-hal yang baik, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, sehingga dengan orang yang baik itulah mereka akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Namun sebaliknya, orang yang sudah dituliskan untuk menjadi penghuni neraka, dia akan dimudahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak baik di dalam kehidupannya dunia, sehingga dengan merekalah kelak orang-orang yang tidak baik ini akan dikumpulkan dengan para pecintanya pada hari kiamat. Berteman ini bukan hanya sekedar teman, tetapi juga menentukan dengan siapa kita akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Manusia yang paling mulia di atas alam semesta ini adalah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan setelah baginda Rasul, orang yang paling mulia menurut kita ahli sunnah wal jamaah adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Alasannya apa? Ibadahnya bukan, yang lain-lainnya bukan, karena Allah menuliskan kepada mereka untuk mendampingi baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi manusia terbaik setelah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang dari setiap zaman setelah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dikehendaki baik, adalah orang yang diringankan langkahnya untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Di dalam sebuah hikmah yang diucapkan oleh Shahibul Hikam Ibn Athaillah Skandari radhiyallahu ta'ala anhu warda,
Beliau berkata dalam salah satu hikmahnya, subhana man lam yaj'alil dalil ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaihi wa lam yusil ilaihim illa man aradallahu an yusilahu ilaih. Maha suci Allah, maha sempurna Allah yang tidak menjadikan petunjuk daripada aulianya, melainkan petunjuk itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan hambanya kepada Allah. Jadi kalau mau dekat kepada Allah, itu dimudahkan seseorang untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Walam yusil ilaihim, dan tidaklah Allah menyampaikan seseorang untuk bisa duduk bersama mereka, para orang-orang yang soleh, illa man aradallahu an yusilahu ilaih, kecuali orang tersebut adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin jadi orang dekat kecuali dikumpulkan dengan orang-orang dekatnya Allah. Dari mereka kita mengetahui ilmu agama. Dari orang-orang soleh itu kita mengerti bagaimana caranya sholat, puasa. Dari duduk dengan mereka itulah kita tahu apa artinya mahabbah. Berkat daripada duduk dengan mereka kita tahu apa itu yang artinya istiqomah dalam ibadah. Berkat duduk dengan orang-orang yang soleh, kita tahu bagaimana cara memperlakukan manusia sesuai dengan ajaran baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat duduk dengan mereka lah kita tahu bagaimana akhlaknya baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah pewaris baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa ya. Orang duduk dengan orang-orang yang soleh ini mempunyai keistimewaan yang tidak bisa didapatkan hanya sekedar dari orang yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita dahulu pernah mendengar suatu cerita. Mungkin kita dengarkan banyak di ceramah-ceramah yang seperti ini. Apa? Orang Bani Israel yang membunuh 99 orang. Sering kita dengar ini ya. Tanya kepada rohib, pendeta. Apa yang ditanyakan? Ya, yang ditanyakan apakah mungkin saya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kesalahanmu? Membunuh 99 orang. Dibilang, terlalu banyak, repot diampuni, tidak bisa diampuni. Itu dolim sama manusia ini. Marah, fakammala bihimya. Disempurnakan jadi 100 orang. Akhirnya datang meminta fatwa lagi kepada orang yang alim. Lalu berkata, ya, waman yahulu bainahu wa baina taubah ilallah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menghalangi seorang hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu diberikan syarat, idhab ila ardi fulan fa inna fihim unasun ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Kamu sekarang syaratnya kalau mau diterima tobatnya, pergi ke kota fulan, ke negara fulan, karena di sana ada orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah, maka ikutilah engkau ibadah yang mereka lakukan, seperti ibadah yang mereka lakukan. Lihat ya ini ya, bahagia. Langsung siap-siap berjalan kepada kota yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Di tengah jalan meninggal dunia. Separuh jalan meninggal dunia. Ya, ada 2 malaikat debat. Satu malaikat azab dan yang lainnya adalah malaikat rahmat. Katanya malaikat rahmat, dia ini berjalan datang dengan hati yang bertobat dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yang lebih berhak untuk membawanya. Katanya malaikat azab, tidak pernah berbuat baik sama sekali, membunuh 100 orang dan semua kesalahan-kesalahannya banyak, maka dia lebih berhak untuk saya bawa untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini debat malaikat rahmat dan malaikat azab, siapa yang bawa? Akhirnya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hakim dari malaikat, penengah. Dibilang, kisu ma baina ardain fa ila ayyihima aqrab wa huwa aula bihi. Ayo diukur ya,
Mana yang lebih dekat? Dekat kepada kampung yang lama berarti malaikat azab yang bawa. Kalau lebih dekat kepada kampung yang di sana tempatnya orang-orang soleh, maka malaikat rahmat yang lebih berhak untuk bawa. Katanya Allah Subhanahu wa taala difirmankan kepada bumi, ya ardi taba'adi wa ya ardi taqarabi, katanya. Ya wahai bumi, menjauh. Menjauh itu dari tempat kampung yang lama, tempatnya dia maksiat, kepada bumi yang tempatnya orang soleh, taqarabi, mendekat, sehingga jaraknya lebih dekat. Diukur sama malaikat lebih dekat kepada kampung tempatnya orang-orang soleh, bukan karena lebih dekat, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini karena keinginannya ingin berkumpul dengan orang-orang yang baik, dibawa oleh malaikat rahmat. Dibawa oleh malaikat rahmat dan berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan keinginannya untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh setelah membunuh 100 orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, sehebat apapun antum menangis dan meminta ampun kepada Allah, kalau masih teman-teman antum tidak berubah, teman-teman yang biasa membuat kita bermaksiat masih kita duduk dengannya, maka tobat kita tidak akan diterima, karena pasti suatu saat kita akan kembali kepada dosa yang kita lakukan. Salah satu tanda taubat kita diterima adalah dikumpulkannya kita dengan orang-orang yang baik, yang membuat kita berubah secara total, memberikan semangat ketika kita ini semangat dalam memberikan kita semangat untuk selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahal ya berkumpul dengan orang baik ini. Apa? Mahal, dan harus tahu harganya. Orang harus tahu harganya. Orang-orang soleh dulu ini modal utamanya itu bukan ibadahnya, tapi rasa cintanya kepada orang-orang yang soleh. Ada seorang wali besar yang bernama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini dengan apa yang beliau lakukan, sunnah semua dikerjakan, ilmu tidak perlu dikhawatirkan, jasa banyak. Mungkin banyak dari kita ini banyak membaca ratib karya beliau, Ratibul Haddad. Paham ya? Ini sudah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau setelah menyebutkan qasidah, menyebutkan nama-nama orang soleh di dalam qasidahnya beliau, lalu berkata apa? Mahabbatuhum dini. Kecintaan kepada mereka adalah agama saya. Agama saya. Agama saya adalah cinta kepada orang-orang yang soleh, karena sebab mereka saya tahu agama, karena hanya dengan mereka saya mau dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Wa fardi, dan hukumnya fardu bagi saya. Cinta kepada mereka hukumnya fardu, kata beliau. Wa sunnati wa urwati al-wuthqa, dan ikatan yang paling kuat, pegangan saya yang paling kuat, yang paling saya harapkan adalah rasa cinta saya kepada mereka. Bukan sholat saya, bukan karangan kitab saya, bukan zikir saya, walaupun zikir beliau banyak, walaupun karangan kitab beliau banyak, walaupun ilmu beliau banyak, tidak pernah berharap dari ini semuanya. Karena beliau tahu betul bahwa seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai kelak pada hari kiamat. Wa afdalu ma indi wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi, kata beliau. Yang paling afdol yang saya punya itu bukan zikir saya, bukan ilmu saya, tapi rasa cinta saya kepada mereka. Apa? Rasa cinta saya kepada mereka. Oleh karena itu ya, baik-baik kepada orang-orang yang sudah kita lihat bahwa orang ini ada istiqomah di dalam ibadah, ilmunya bagus, akhlaknya bagus, nempel Pak. Jangan jauh-jauh, rugi sampean menjauh dari mereka. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ya bodoh, tidak bisa menilai manusia sekitar kita. Orang soleh setiap zaman itu ada, dari kalangan siapapun itu.
Kita mendengar ya cerita barusan, Masya Allah, tawassul dengan haknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa sekarang tidak ada yang seperti Syekh Abdul Qadir? Demi Allah saya berani bersumpah, ada yang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kalau bukan karena mereka, orang-orang yang seperti orang-orang soleh sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, azab itu diturunkan sama Allah. Doa mereka yang didengarkan sama Allah. Dengan banyaknya maksiat di akhir zaman, kalau tidak ada orang soleh, sudahlah digoncangkan bumi ini, selesai sudah urusannya. Tetapi Allah punya hamba-hamba yang karena doa mereka Allah menahan azabnya. Ada orang-orang yang dicintai sama Allah yang hidup di atas muka bumi ini, walaupun mereka menyembunyikan dirinya. Ya, sehingga bagaimana caranya kita mengetahui siapa orang soleh dan siapa orang yang tidak soleh? Makanya seperti ini ya. Harus kita ini punya husnul i'tiqad, prasangka yang baik sama orang. Shahibul Hikam berkata seperti ini, idza ra'aita abdan, ya, aqamahullahu ala wujudil aurat wa adamahu alaihi ma'atulil imdad, kata beliau. Kalau kalian sudah lihat seorang hamba, aqamahullahu ala wujudil aurat, kok diberikan istiqomah untuk selalu menjaga wiridnya. Wirid itu tidak harus wiridan Allahu Akbar, bukan. Al-Quran juga wirid, sholat juga wirid, wiridan itu ya juga wirid. Kok dia dikasih istiqomah sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'atulil imdad, berarti kalau dia istiqomah, pemberian Allah kepada dia terus menerus, tidak pernah berhenti. Kenapa? Dia ajek istiqomah di dalam menjaga amalannya. Berarti apa? Terus Allah memberikan pemberiannya, ma'atulil imdad, terus menerus Allah memberikan pemberian kepada hamba tersebut dengan istiqomahnya ini. Ya, fala tastahqiranna ala ma manahahul maula, katanya Shahibul Hikam. Jangan pernah kalian remehkan ya orang yang seperti ini tentang apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Falau lam taro alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin. Walaupun kamu tidak pernah melihat atau tidak melihat tanda-tanda ini orang arif billah, ini bukan walinya Allah, nih jelas orang kayak gini kok wali. Kadang-kadang kita ngomong seperti itu ya, karena apa? Teman kita biasa bercanda dengan kita, tapi kita tahu orang ini istiqomah, Masya Allah, sholatnya, Al-Qur'annya tidak pernah ditinggal, wiritannya ajek istiqomah. Ya, walaupun kamu tidak melihat tanda-tanda kewalian dalam orang itu, wala bahjatal muhibbin, ataupun tanda-tanda kalau dia seorang pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kata Allah, falaulal warid makanal wirid, kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin seseorang itu bisa istiqomah di dalam menjaga wiridnya. Wirid itu apa tadi? Itu Al-Quran juga masuk wirid, sholat juga termasuk wirid. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin dia bisa istiqomah. Maksudnya apa? Kalau bukan karena Allah cinta kepada dia, dia tidak akan bisa istiqomah menjaga amalannya. Berarti orang yang bisa istiqomah dalam menjaga amalannya, pegang bahwa orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Walaupun tidak ada tanda-tanda kewalian sama sekali dalam dirinya, itu sudah istiqomahnya dia, itu bukti paling besar kalau Allah cinta kepadanya. Terus kita mau percaya sama siapa? Apa? Nunggu mati dulu baru terkenal gitu? Hanya percaya dengan yang diholi saja, yang hidup tidak percaya. Mau sampai kapan ini sakit hati kita ini tidak percaya dengan orang-orang yang hidup dengan satu zaman dengan jangan seperti itu jadi manusia. Orang-orang dulu ini punya husnudzon yang bagus kepada orang-orang yang soleh, sehingga pemberian orang soleh itu besar kepada dirinya. Faham ya? Orang-orang besar itu orang yang dia itu melihat besar orang-orang yang ada di sekitarnya. Dahulu guru kami Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau pernah menceritakan masa-masa beliau belajar kepada gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau bertanya kepada gurunya, ya Habib, katanya, mata afuku ashabi, kapan saya bisa mengungguli teman-teman saya ini? Kapan saya bisa lebih tinggi daripada mereka? Ya,
idza ra'aitahum lahu fadl atau afdalu minka al'an tafuku ashabaka. Kalau kamu bisa melihat bahwa teman-teman kamu itu punya keistimewaan yang tidak kamu miliki, atau kamu bisa melihat teman-teman kamu itu lebih unggul daripada kamu kesolehannya, maka sekarang kamu lebih unggul dari mereka semuanya. Kenapa? Karena hati yang rendah yang hanya bisa menampung pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering pernah selalu memberikan ungkapan seperti ini. Kota hujan di Jakarta ini curah hujannya paling besar Bogor. Sampai dikatakan kota hujan. Yang banjir Jakarta. Tidak mari-mari Jakarta. Walaupun gubernurnya siapa, banjir terus. Kenapa? Karena Jakarta tempatnya rendah, Bogor tempatnya tinggi. Jadi orang yang berhati tinggi itu seperti Bogor dan Jakarta begitu. Jadi orang itu duduk di majelis ini punya hati tinggi, dia kena hujan, kena, tapi menampung hujan tidak. Yang menampung hanya hati yang rendah yang menampung hujan. Bukan tidak dapat rahmat, dapat, tapi hanya lewat. Begitupun gitu ya, santri ini, ya, yang dia tinggi hatinya, merasa lebih afdol daripada teman-temannya. Apa dia dapat ilmu, dapat, tapi cuma lewat. Keberkahan hanya untuk orang-orang yang berhati rendah, karena hanya hati yang rendah yang menampung rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga apapun namanya, kalau kita membuat kita merasa lebih tinggi dengan sesuatu tersebut, itu adalah hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun berbentuk hal-hal yang baik. Contohnya ilmu. Ilmu bagus apa enggak? Orang yang punya ilmu agama bagus. Bagus. Ini afdol-afdolnya sesuatu ilmu ini, warisannya Nabi Muhammad. Tapi kalau gara-gara ilmu lalu kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, maka ilmu itu adalah bencana bagi kita, karena sebab daripada ilmu itulah kita terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah bagus apa enggak? Bagus. Tapi jangan sampai gara-gara ibadah yang kita lakukan kita merasa lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga ibadah itulah yang menghijab kita dengan Allah, karena menumbuhkan sifat-sifat sombong dalam hati kita. Silahkan panjangkan selanjutnya. Biasanya orang itu kan sombong hanya hal-hal sifatnya duniawi. Ini sudah biasa, tidak perlu diterangkan. Makanya saya sebutkan, bahkan itu walaupun bentuknya ilmu, bentuknya ibadah, kalau membuat seseorang merasa tinggi daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka demi Allah itu adalah hijab, penghijab dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham semuanya? Ya, makanya dulu ini orang-orang betul-betul dijaga hatinya. Jangan sampai punya sifat tinggi, karena demi Allah tidak berkah. Karena siapapun orang yang dia punya sifat yang namanya sombong, maka dia akan masuk dalam sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga. Apa? Tidak akan masuk surga siapa orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji dzarrah, kecil sekali, dari sifat sombong kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah. Semoga selamat semuanya. Amin Allahumma. Tidak boleh. Sayyidina Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, pernah beliau ditanya oleh santri-santrinya atau pengikutnya, ya Nabi Allah, akhbirna anisayyi'atil lati la tanfa'u ma'ahal hasanat. Kabarkan kepada kami tentang suatu keburukan yang kalau sudah dilakukan maka percuma semua kebaikan yang dilakukan. Sholatnya percuma, semuanya percuma. Beliau menjawab dengan satu jawaban, al-kibir. Apa itu sombong?
itu percuma semua sholatnya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Ya, makanya yang bagus jadi orang ya. Kalau bilang mulia-muliaan, siapa manusia paling mulia? Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi. Tapi lihat ya, Nabi itu bersih hatinya, tidak ada sifat sombong walaupun sudah yakin 1000%. Kalau beliau adalah manusia paling mulia alal itlaq. Bukan hanya manusia, makhluknya Allah paling mulia. Tapi beliau ya, ketika mendengarkan kabar Sayyidina Umar bin Khattab akan melaksanakan ibadah umroh, dapat kabar Rasulullah, ini Sayyidina Umar akan umroh. Beliau datang Pak ke rumahnya Sayyidina Umar. Ini hadis dilawan dari riwayat Tirmidzi dan sifatnya hasan sahih. Hadis ini sahih. Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Umar dan berkata apa? La tansani ya ukhayya min du'aika. Jangan lupakan saya wahai saudaraku untuk mendoakan saya. Siapa yang minta doa? Siapa? Nabi Muhammad minta doa. Kalau beliau mau doa, tidak mungkin tidak dikabulkan sama. Tapi beginilah akhlak, beginilah tata krama, beginilah seharusnya orang yang berilmu mencerminkan. Ya, kalau memang dia adalah pewaris baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya, beliau itu mengajarkan kepada kita, laisa minna, kata beliau, man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari golongan saya siapa orang yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua, tidak punya rasa hormat kepada orang yang tua. Ya, wa yarham, dan tidak punya sifat rahmat kasih sayang kepada yang lebih muda, bukan dari golongan saya. Nabi itu hormat kepada yang lebih tua, walaupun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau ini makan, ya, makannya pakai talam Pak. Kalau kita bareng Banyuwangi ini pakai anca. Tidak ada piring, orang Arab itu tidak pakai piring kalau makan. Makanya bareng-bareng sesuai sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibilang, tu'amul isnain kafi thalas dalam Bukhari, wa tu'amu thalas kafi arba, al-barakah fi kathratil ayadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanan untuk orang dua cukup untuk orang tiga Pak. Jangan takut karena ada barokah di sana. Makanan untuk orang tiga cukup untuk orang empat. Ketahuilah, kata Rasulullah, yang namanya barokah itu dengan banyaknya tangan yang ada di talam, di ancak, di piring itu. Semakin banyak tangannya, semakin barokah. Begini dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau pernah makan bareng, ya. Di sana ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa? Abu Ubaidah. Semuanya diam, tidak berani memulai makan. Kenapa? Ada Rasulullah. Mengharap mereka semua, Rasulullah yang memulai untuk mengharapkan barokah dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam. Secara Rasulullah melihat kepada Abu Ubaidah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali jelas usianya di bawah Rasulullah semua. Semuanya di bawah Kanjeng Nabi. Tapi ada Abu Ubaidah, sahabat yang soleh, yang usianya lebih sepuh daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Rasulullah, ya Abu Ubaidah ibda, katanya, wahai Abu Ubaidah, mulai makannya. Tidak enak Pak, ada Kanjeng Nabi. Kayak sampean kalau makan sama kiai kan mengharap berkahnya kiai pasti kan. Apalagi kalau sudah sepuh kiainya. La bal anta ya Rasulullah ibda, panjenengan Kanjeng Nabi yang mulai, bukan saya. Ya Abu Ubaidah ibda, wahai Abu Ubaidah mulai, katanya. La bal anta ya Rasulullah ibda, panjenengan Kanjeng Nabi yang mulai. Lalu beliau berkata apa? Al barakatu ma'aka birina. Kalian mau tahu barokah? Barokah itu ada di orang sepuh-sepuh kita. Mereka lebih banyak ibadahnya, ya, lebih banyak sujudnya. Walaupun ditakwil sama Imam Nawawi, maksudnya orang yang sepuh itu adalah orang yang lebih dalam ilmu dan ibadahnya. Ya Abu Ubaidah ibda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Akhirnya apa? Karena melihat Rasulullah sudah mulai mengangkat suara untuk memerintahkan, agak memaksa, akhirnya
Aba Ubaidah memulai untuk makan, Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan yang lebih tua, walaupun di sana ada Rasulullah SAW, menunjukkan hati beliau tidak ada sifat sombong, walaupun beliau adalah manusia yang paling mulia alal itlaq. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah ya, rahmatnya turun ini ya, luar biasa. Semoga hujan rahmatnya lebih deras daripada hujan airnya ini ya. Amin Allahumma amin. Tidak perlu berpanjang lebar saya ya. Tadi di VCI paling lama 40 menit katanya. Paling lama 40, saya sudah 35 menit. Kurang 5 menit berarti. Dan saya sudahlah, tidak perlu panjang lebar. Intinya ya, jangan terlalu sibuk untuk menuntut hak kita kepada Allah, tapi sibuklah untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Kalau kita sudah sibuk menjalankan kewajiban, insya Allah akan diberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta oleh Allah. Dalam Wirdul Kabir itu, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata bahwa sa'idun haqqon, orang yang beruntung yang sebenarnya, kata Syekh Abu Bakar, man agnaitahu anis su'ali minka, orang yang sudah engkau berikan walaupun dia belum meminta kepadamu. Jadi Allah ngasih kepada hamba-hamba tertentu sebelum dia meminta, supaya hatinya tidak ada kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sebelum minta. Wasakiyun haqqon, dan orang yang celaka sebenarnya, man ahram tahu ma'a kathrati su'ali lak, orang yang tidak dikasih sama Allah padahal sudah ngoyo bertahun-tahun minta, tidak dikasih-kasih sama Allah. Ada orang sebelum minta dikasih, ada orang yang sudah minta tidak pernah dikasih. Maksudnya bagaimana? Lah itulah, ada beberapa hamba ini dikasih sama Allah karena bagus di dalam menjalankan kewajibannya. Jangan cuma nuntut haknya, nomor satu. Nomor dua, pesan saya dalam majelis ini tadi, yang bagus di dalam memilih teman, karena menentukan dengan siapa kita dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Ingat ya, mahal. Paham ya? Teman itu mahal. Makanya ya, tidak semua teman bisa kita jadikan teman. Ya, almar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah. Falyanzur. Rasulullah suruh milih. Kalau cuma sekedar untuk ngomong, sekedar bertemu, assalamualaikum, ngomong, tidak apa-apa. Tapi untuk jadi teman dekat, milih-milih, jangan sembarangan. Cari teman yang kalau kita malas bisa buat kita semangat dalam ibadah. Diheret kita, dipaksa untuk ibadah, mau tidak mau ikut akhirnya. Ini saya tahu beberapa orang di sini sebetulnya tidak mau hadir majelis ini karena temannya semangat, ayo majelis. Akhirnya kebawa karena paksaan daripada temannya. Teman yang kayak gini nih mahal. Faham ya? Makanya ya, orang itu walaupun dia ibadah di depan Ka'bah 70 tahun, katanya Rasulullah, wallahi lan yuhsar illa ma'aman ahab, demi Allah tidak dikumpulkan kecuali dengan yang dicintai. Makanya yang bagus dalam mencintai orang, cintai orang-orang yang soleh. Paham ya? Nomor 3, yang punya prasangka baik dengan orang-orang yang ada di sekitar. Khususnya kita ini sedikit ini orang pilihan dari orang-orang Banyuwangi yang banyak jumlahnya puluhan ratusan ribu, ini bahkan jutaan. Ini orang pilihannya. Kalau kita tidak bisa berprasangka baik dengan orang yang ada duduk di sebelah kita hadir majelis ini, dengan siapa kita berprasangka baik? Ini orang pilihan dari banyaknya orang yang tidur, sibuk, main HP, lihat TV, atau melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Kita dipilih, diundang sama Allah untuk jadi tamunya Allah. Itu istimewa. Dan biasakan punya sifat rendah hati. Jangan biarkan sombong itu tumbuh dalam hati kita. Walaupun kita mungkin tampan atau cantik rupa, walaupun mungkin kita punya kekayaan luar biasa, walaupun kita mungkin mempunyai kedudukan di atas rata-rata, walaupun kita mungkin mempunyai ilmu yang lebih banyak dari orang sekitar kita, walaupun ibadah kita mungkin mengungguli orang-orang yang ada di sekitar kita, tetaplah bersifat rendah hati, karena sombong bagaimanapun tercela apabila ada di dalam hati seorang hamba. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.